Diselingkuhi adalah salah satu pengalaman paling menyakitkan dalam hidup. Hati terasa hancur, harga diri runtuh, dan kepercayaan seakan hilang. Namun di balik luka itu, ada kekuatan yang perlahan tumbuh. Kekuatan yang tidak akan pernah kamu miliki jika tidak melewati pengkhianatan ini. Jadi judul kita hari ini adalah 10 kekuatan yang kamu dapat setelah diselingkuhi. Bukan untuk memuliakan luka, tapi untuk mengungkap kebangkitanmu. Karena setiap air mata menyimpan pelajaran berharga, dan setiap luka bisa melahirkan versi dirimu yang lebih kuat. Mari kita mulai. 1. Kekuatan untuk mengenal harga dirimu yang sebenarnya. Diselingkuhi bukan hanya soal dikhianati. Ia adalah luka yang menghantam harga diri, membuatmu bertanya, apakah aku kurang? Apakah aku gagal? Pertanyaan itu terus berputar, memakan energi batinmu. Rasa sakit ini sering membutakan pandanganmu. Kamu merasa kecil. Kamu merasa tak layak dicintai. Namun, justru dari titik rendah itu, lahir sebuah kesadaran baru. Kesadaran bahwa nilai dirimu tidak pernah ditentukan orang lain. Kesetiaan mereka bukan standar hidupmu. Cinta mereka bukan satu-satunya sumber nilai dirimu. Dirimu tetap berharga, bahkan saat mereka gagal melihatnya. Banyak orang terjebak dalam lingkaran ini. Mereka mengira dikhianati berarti kalah. Mereka mengira ditinggalkan berarti tidak pantas. Padahal, kebenarannya berbeda. Diselingkuhi justru memaksamu bercermin. Apakah selama ini kamu benar-benar menghargai dirimu? Atau kamu hanya sibuk membuktikan cinta pada orang lain? Pertanyaan itu menghantam, tapi juga menyelamatkan. Mungkin kamu pernah rela mengalah demi mempertahankan hubungan. Mungkin kamu menutup mata pada tanda-tanda kebohongan. Mungkin kamu merendahkan standar hanya agar dia tetap tinggal. Dan akhirnya, semua itu hancur juga. Dari kehancuran itu, lahirlah kesadaran baru. Bahwa kamu tidak boleh lagi menukar harga dirimu dengan kebohongan. Bahwa kamu pantas dicintai tanpa harus berkorban sampai kehilangan jati diri. Bahwa cintamu tidak boleh lagi dipermainkan. Proses ini memang tidak mudah. Ia datang lewat tangisan panjang. Ia datang lewat malam-malam penuh sepi. Ia datang lewat doa yang lirih ketika hati terasa hampa. Namun perlahan, kamu belajar melihat dirimu lebih jernih. Air mata itu membersihkan pandanganmu. Sakit itu menguatkan pijakanmu. Dan luka itu menegaskan siapa dirimu sebenarnya. Kamu bukan korban yang lemah. Kamu bukan seseorang yang kalah. Kamu adalah sosok yang bertahan. Sosok yang memilih bangkit meski dihancurkan. Inilah kekuatan yang muncul setelah diselingkuhi. Kekuatan untuk mengenal dirimu lebih dalam. Kekuatan untuk berkata, aku pantas. Kekuatan untuk menolak perlakuan yang merendahkanmu. Dan saat kamu mulai mengenal nilai dirimu, sesuatu berubah. Kamu tidak lagi mudah terjebak rayuan palsu. Kamu tidak lagi rela dimanipulasi. Kamu tahu batasmu, dan kamu menjaganya dengan tegas. Mereka yang dulu bisa mempermainkanmu, kini tidak bisa lagi. Mereka yang dulu bebas keluar masuk hidupmu, kini terhenti. Karena kamu bukan lagi orang yang sama. Kamu kini lebih kuat, lebih sadar, dan lebih berharga. Setiap kali menatap cermin, kamu melihat sosok baru. Sosok yang dulu terluka, kini belajar sembuh. Sosok yang dulu direndahkan, kini menegakkan kepala. Sosok yang dulu kehilangan, kini menemukan dirinya sendiri. Diselingkuhi ternyata bukan akhir. Ia hanyalah pintu menuju kekuatan baru. Sebuah kekuatan yang membisikkan lembut. Aku cukup. Aku berharga. Aku pantas dicintai dengan jujur. Renungan untukmu di poin 1 ini. Kadang, kehilangan orang yang kamu kira segalanya adalah jalan pulang menuju dirimu sendiri. Luka itu memang pedih, tapi dari sanalah lahir kesadaran yang tak bisa dibeli dengan apapun. Kesadaran bahwa nilai dirimu tidak pernah ditentukan oleh mereka. Nilai itu selalu ada dalam dirimu sendiri. Ketika kamu menemukan kembali harga dirimu, hidup terasa berbeda. Pengkhianatan itu tak lagi mengikatmu. Ia hanya menjadi bagian dari cerita, bukan pusat segalanya. Dirimu kini adalah pemeran utama, bukan korban cerita.
Mengenal harga diri berarti belajar berkata tidak. Belajar menolak cinta yang palsu. Belajar menerima hanya yang tulus. Dan itu membuatmu semakin tegas menjaga hatimu. Pada akhirnya, pengkhianatan hanya sebuah ujian. Ia menyakitkan, tapi juga membentukmu. Ia menghancurkan, tapi juga membangunkanmu. 2. Kekuatan untuk menjadi lebih mandiri secara emosional. Diselingkuhi menghancurkan banyak hal, bukan hanya kepercayaan, bukan hanya hubungan, tetapi juga ketergantungan emosional yang selama ini kamu sandarkan pada pasanganmu. Kamu terbiasa berbagi cerita dengannya, kamu terbiasa mendapat pelukan darinya, kamu terbiasa menjadikannya tempat pulang. Dan ketika semua itu hilang, dunia terasa runtuh. Awalnya kamu merasa kosong, seakan semua warna hidup pudar. Kamu mencari-cari sosok yang dulu ada di sampingmu. Namun, yang kamu temui hanyalah bayangan dan kekecewaan. Di titik itulah, kamu dipaksa belajar sesuatu yang baru. Belajar untuk menemukan kekuatan dalam dirimu sendiri. Belajar untuk berdiri tanpa bergantung penuh pada orang lain. Belajar untuk mandiri secara emosional. Mandiri emosional bukan berarti kamu harus keras hati. Bukan berarti kamu tak boleh merasa sedih. Bukan berarti kamu menolak semua bantuan orang lain. Mandiri emosional artinya, kamu tidak lagi menggantungkan kebahagiaanmu pada satu orang saja. Saat kamu mulai menjalani proses ini, rasanya berat, karena selama ini kamu terbiasa disandarkan. Namun kini, kamu belajar menyandarkan diri pada kekuatanmu sendiri. Kamu mulai melihat bahwa ketenangan sejati datang dari dalam dirimu. Kamu belajar menangis tanpa merasa lemah. Kamu belajar tersenyum meski hati belum sepenuhnya pulih. Kamu belajar menenangkan dirimu sendiri tanpa harus ditenangkan orang lain. Dan setiap kali berhasil, hatimu menjadi sedikit lebih kuat. Mandiri secara emosional juga berarti kamu tidak lagi mudah dikendalikan. Kamu tidak lagi mudah jatuh pada manipulasi. Kamu tidak lagi merasa dunia runtuh hanya karena seseorang pergi. Kamu mulai menyadari hidupmu lebih luas dari sekadar satu hubungan. Kemandirian ini lahir dari luka. Luka yang membuatmu berani. Luka yang membuatmu mengerti bahwa terlalu bergantung itu berbahaya. Dan luka yang sama yang kini membimbingmu untuk lebih kuat. Perlahan, kamu mulai menikmati waktu sendirian. Kamu mulai bisa duduk tenang tanpa resah. Kamu mulai menemukan hobi yang menguatkanmu. Kamu mulai mengisi ruang kosong itu dengan hal-hal yang bermanfaat. Kamu belajar berbicara pada dirimu sendiri. Kamu belajar mendengar isi hatimu yang sering terabaikan. Kamu belajar bahwa kebahagiaan tidak perlu selalu datang dari luar. Karena sesungguhnya, kebahagiaan bisa kamu bangun dari dalam. Kemandirian emosional ini bukan hanya untuk hari ini. Ia adalah bekal untuk masa depanmu. Ia membuatmu lebih bijak memilih pasangan. Ia membuatmu lebih kuat saat menghadapi cobaan. Dengan kemandirian ini, kamu tidak lagi takut kehilangan. Karena kamu tahu, kamu bisa bertahan. Kamu tahu, kamu bisa melanjutkan hidup. Kamu tahu, kamu bisa tetap utuh meski orang lain memilih pergi. Dan saat kamu benar-benar mencapai titik ini, kamu akan sadar, diselingkuhi ternyata bukan hanya luka. Ia adalah jalan menuju kekuatan baru. Kekuatan untuk tidak lagi dikendalikan oleh rasa takut ditinggalkan. Mandiri secara emosional membuatmu lebih bebas. Kamu bebas mencintai tanpa ketakutan. Kamu bebas memberi tanpa kehilangan dirimu sendiri. Kamu bebas melangkah ke depan dengan hati yang lebih kuat. Inilah salah satu hadiah terbesar setelah diselingkuhi. Hadiah yang tak terlihat, tapi terasa dalam jiwa. Hadiah yang membuatmu sadar bahwa kamu tidak rapuh seperti yang kamu kira. Hadiah yang mengajarkanmu, kamu bisa berdiri sendiri tanpa siapapun. Renungan untukmu di poin 2 ini. Kemandirian emosional bukan berarti kamu tidak butuh orang lain, tetapi kamu tahu, hidupmu tidak lagi bergantung penuh pada mereka. Kamu punya dirimu sendiri, dan itu sudah cukup untuk bertahan. Dari situlah lahir kebebasan yang sebenarnya. Saat kamu bisa berdiri tegak tanpa harus disokong, kamu menjadi lebih kuat. Kamu tidak lagi mudah goyah saat ada yang meninggalkan.
Kamu tidak lagi merasa hancur hanya karena seseorang mengecewakanmu, karena kamu tahu dirimu sendiri adalah pijakan terkuat. Pada akhirnya, inilah kekuatan yang lahir dari pengkhianatan. Kekuatan untuk menjaga hatimu sendiri, kekuatan untuk menemukan bahagiamu sendiri, dan kekuatan untuk tetap utuh, meski pernah dihancurkan. 3. Kekuatan untuk memahami arti cinta yang sehat. Diselingkuhi adalah pelajaran yang kejam. Ia menghancurkan harapan, ia mematahkan kepercayaan, dan ia memaksamu melihat bahwa cinta tidak selalu seindah yang kamu kira. Saat masih di dalam hubungan itu, mungkin kamu menganggap segalanya normal. Kamu mengira cemburu berlebihan adalah tanda cinta. Kamu mengira kontrol adalah bentuk perhatian. Kamu bahkan mengira kebohongan kecil bisa dimaafkan demi menjaga hubungan. Tetapi pengkhianatan membuka matamu. Tiba-tiba kamu melihat jelas perbedaan antara cinta yang sehat dan cinta yang merusak. Kamu menyadari bahwa selama ini kamu mungkin salah menilai, bahwa apa yang kamu sebut cinta kadang hanyalah keterikatan penuh luka. Cinta yang sehat tidak membuatmu merasa kecil. Cinta yang sehat tidak membuatmu takut kehilangan jati diri. Cinta yang sehat tidak mengorbankan kebebasanmu untuk merasa aman. Dan yang terpenting, cinta yang sehat tidak pernah dibangun di atas pengkhianatan. Kamu mulai memahami, cinta sejati adalah ketika dua orang bisa tumbuh bersama, bukan saling menjatuhkan. Cinta sejati adalah ketika kejujuran jadi fondasi utama, bukan ketika kebohongan dipakai sebagai tameng untuk menutupi kesalahan. Cinta yang sehat juga tidak menuntutmu mengorbankan segalanya. Ia tidak meminta harga dirimu sebagai bayaran. Ia tidak membuatmu harus berulang kali memaafkan kesalahan yang sama. Ia hadir dengan kejujuran, rasa hormat, dan ketulusan. Pengalaman pahit diselingkuhi membuatmu lebih peka. Kamu bisa melihat tanda-tanda cinta palsu lebih jelas. Kamu tidak lagi mudah terbujuk kata manis yang tidak nyata. Karena kamu tahu, cinta yang sehat selalu konsisten dalam tindakan. Cinta yang sehat membuatmu merasa aman. Kamu bisa menjadi dirimu sendiri tanpa rasa takut. Kamu tidak perlu berpura-pura agar tetap dicintai. Dan kamu tidak perlu terus-menerus membuktikan bahwa kamu layak. Sebelumnya, mungkin kamu menoleransi hal-hal yang seharusnya tidak wajar. Kamu mengira cinta berarti menerima apapun, meski menyakitkan. Kamu bertahan meski hatimu hancur setiap hari. Kini, kamu tahu itu bukan cinta, tapi ketergantungan. Kamu akhirnya belajar bahwa cinta yang sehat bukan hanya soal rasa sayang, tapi juga soal saling menghargai, soal kejujuran tanpa syarat, dan soal kesediaan untuk tidak saling melukai. Pelajaran ini memang datang dengan luka, tetapi luka itu memberi pengertian yang dalam. Tanpa luka, kamu mungkin masih bertahan dalam hubungan yang salah. Tanpa luka, kamu mungkin belum mengerti arti cinta sejati. Dan ketika kamu tahu apa itu cinta sehat, hidupmu berubah. Kamu tidak lagi sembarangan membuka pintu hati. Kamu tidak lagi menurunkan standar demi ditemani. Kamu memilih dengan lebih bijak, dengan lebih sadar. Cinta yang sehat akan membuatmu berkembang, bukan tenggelam. Ia akan membuatmu tenang, bukan resah. Ia akan membuatmu merasa cukup, bukan terus-menerus kurang. Dan kini kamu tahu, kamu berhak mendapat cinta seperti itu. Kesadaran ini adalah kekuatan besar. Kekuatan untuk tidak lagi puas dengan cinta yang palsu. Kekuatan untuk menjaga hatimu dari manipulasi. Dan kekuatan untuk menunggu cinta yang benar-benar sehat datang padamu. Renungan untukmu di poin 3 ini. Diselingkuhi memang menyakitkan. Namun dari sana, kamu belajar membedakan antara cinta sejati dan cinta yang penuh kepalsuan. Kamu belajar bahwa cinta tidak boleh membuatmu kehilangan jati dirimu sendiri. Cinta sejati seharusnya membangun, bukan menghancurkan. Ketika kamu sudah memahami arti cinta yang sehat, kamu tidak lagi takut sendiri. Kesendirian lebih damai daripada hubungan yang penuh kebohongan. Kamu lebih memilih menunggu yang tulus daripada bertahan dalam luka. Dan itu adalah tanda bahwa kamu sudah tumbuh. Cinta yang sehat adalah hakmu. Kamu pantas mendapat pasangan yang menghargai dan setia. Kamu pantas dicintai tanpa harus merendahkan harga dirimu. Dan kamu pantas bahagia tanpa harus dibohongi.
Pada akhirnya, luka itu mengajarkanmu sesuatu yang berharga. Bahwa cinta sejati tidak butuh pengkhianatan. Bahwa cinta sejati tidak menyakitkan. Dan bahwa kamu layak untuk merasakannya suatu hari nanti. 4. Kekuatan untuk melepaskan dan memaafkan demi kedamaian diri. Diselingkuhi membuat hatimu penuh luka. Luka itu tidak hanya terasa di saat kejadian. Ia menempel, membekas, dan mengiringi setiap langkahmu. Kadang, bahkan setelah waktu berlalu, rasa sakit itu masih terasa sama. Kamu mungkin menyimpan banyak pertanyaan. Kenapa dia tega? Kenapa aku yang diperlakukan seperti ini? Kenapa semua pengorbanan seakan sia-sia? Pertanyaan itu terus berputar di kepalamu. Mereka seperti racun yang menggerogoti hati, membuatmu sulit tidur, sulit percaya, dan sulit tenang. Semua karena kamu belum benar-benar melepaskan. Melepaskan bukan berarti melupakan sepenuhnya. Melepaskan berarti menerima kenyataan bahwa apa yang sudah terjadi memang sudah selesai, dan tak ada lagi yang bisa kamu ubah dari masa lalu itu. Ketika kamu mencoba melepaskan, hatimu terasa ringan. Beban yang selama ini mengikatmu perlahan luruh. Kamu tidak lagi berjalan dengan rasa dendam yang membakar. Kamu tidak lagi hidup dalam bayangan pengkhianatan itu. Namun, melepaskan saja tidak cukup. Ada tahap lain yang jauh lebih sulit, yaitu memaafkan. Dan disinilah kekuatan besarmu diuji. Memaafkan bukan berarti membenarkan perbuatannya. Memaafkan bukan berarti kamu setuju dengan apa yang dia lakukan. Memaafkan artinya kamu memilih untuk tidak lagi membiarkan luka itu menguasai hidupmu. Memaafkan adalah hadiah, bukan untuk dia, tapi untuk dirimu sendiri. Saat kamu memaafkan, energi negatifmu perlahan hilang. Kemarahan itu mereda, dendam itu memudar, dan hatimu mulai menemukan ruang baru untuk tenang. Tanpa memaafkan, kamu akan terus terikat. Setiap kenangan buruk akan jadi belenggu. Setiap ingatan akan jadi pisau yang menusuk ulang. Tapi dengan memaafkan, luka itu berhenti berdarah. Butuh waktu untuk sampai di titik ini. Kamu mungkin menangis berkali-kali. Kamu mungkin masih goyah saat mengingat pengkhianatan itu. Tapi setiap langkah kecil menuju maaf membuatmu lebih damai. Kedamaian inilah yang kamu butuhkan. Bukan balas dendam. Bukan melihat dia sengsara. Tapi hati yang tenang, yang tidak lagi terikat pada luka lama. Ketika kamu berhasil melepaskan dan memaafkan, kamu membuktikan sesuatu. Bahwa kamu lebih besar dari rasa sakitmu. Bahwa kamu lebih kuat dari luka yang dia tinggalkan. Bahwa hatimu lebih luas dari sekadar pengkhianatan. Inilah kekuatan yang lahir dari pengalaman pahit. Kekuatan yang membuatmu bisa berjalan tanpa beban. Kekuatan yang membuatmu bisa tersenyum tanpa kepahitan. Kekuatan yang membuatmu bebas, benar-benar bebas. Kandungan untukmu di poin 4 ini. Melepaskan dan memaafkan bukan perkara mudah, tetapi keduanya adalah jalan menuju kedamaian sejati. Tanpa melepaskan, kamu akan terus terikat pada masa lalu. Tanpa memaafkan, hatimu akan terus membawa luka. Saat kamu berani melepaskan, kamu memutus rantai penderitaanmu sendiri. Saat kamu berani memaafkan, kamu membuka ruang baru dalam hatimu. Ruang untuk kebahagiaan, ruang untuk ketenangan, dan ruang untuk cinta yang lebih tulus di masa depan. Mungkin butuh waktu lama untuk sampai di titik ini. Mungkin air matamu masih menetes saat mengingat semua yang terjadi. Namun percayalah, setiap langkah kecil menuju maaf adalah langkah besar menuju kebebasan batin. Dan itu adalah hadiah yang hanya bisa kamu berikan pada dirimu sendiri. Pada akhirnya, kekuatan sejati bukan pada balas dendam. Kekuatan sejati adalah ketika kamu bisa tersenyum tulus. Meski pernah dihancurkan, kamu memilih untuk tenang. Dan disitulah kedamaian yang tak ternilai hadir dalam hidupmu. 5. Kekuatan untuk menetapkan batasan yang lebih tegas. Diselingkuhi adalah pukulan yang keras, tapi dari luka itu lahir kesadaran baru. Kamu sadar bahwa terlalu banyak mengalah hanya membuka pintu untuk disakiti. Kamu sadar bahwa terlalu lunak hanya membuat orang lain meremehkanmu. Sebelumnya mungkin kamu berpikir,
Cinta berarti sabar tanpa batas. Cinta berarti menerima meskipun sering dilukai. Cinta berarti bertahan walau hatimu terus diabaikan. Tapi setelah dikhianati, definisi itu runtuh. Kamu akhirnya mengerti, cinta tidak bisa berjalan tanpa batasan. Cinta tanpa syarat tidak berarti kamu rela disiksa. Cinta sejati justru harus punya pagar yang jelas. Karena pagar itulah yang menjaga agar cinta tetap sehat. Batasan adalah tanda kamu menghormati dirimu sendiri. Itu adalah cara untuk berkata, "Aku berharga." Itu adalah cara untuk berkata, "Aku tidak akan lagi diperlakukan sembarangan." Dan siapapun yang tidak bisa menghormatinya, tidak layak bersamamu. Dulu kamu takut berkata tidak, takut terlihat keras, takut dianggap egois. Tapi setelah dikhianati, kamu sadar, menolak sesuatu yang merusak adalah bentuk cinta pada dirimu sendiri. Batasan membuatmu lebih berani memilih. Kamu tidak lagi menemis cinta dari orang yang tak tulus. Kamu tidak lagi memohon diperlakukan dengan benar. Kamu hanya membuka ruang bagi yang benar-benar siap menghargaimu. Ingatlah, orang yang tulus tidak akan terganggu dengan batasanmu. Mereka justru akan merasa aman karena tahu apa yang kamu jaga. Hanya mereka yang ingin bermain-main yang merasa terganggu. Dan itu adalah filter alami untuk menyingkirkan orang yang tidak layak. Batasan juga menyelamatkanmu dari manipulasi. Tidak ada lagi dalih bahwa perselingkuhan hanyalah kesalahan kecil. Tidak ada lagi alasan untuk menoleransi kebohongan demi menjaga hubungan. Sekali seseorang berani mengkhianati, kamu tahu batasannya sudah dilanggar. Kekuatan ini tidak hanya berguna dalam cinta, ia juga hadir dalam persahabatan, dalam pekerjaan, dalam keluarga. Kamu tahu kapan harus berkata cukup. Kamu tahu kapan harus menjaga jarak. Kamu tahu kapan harus menutup pintu sebelum hatimu hancur lagi. Renungan untukmu di poin 5 ini. Menetapkan batasan bukan berarti kamu berubah jadi dingin. Itu berarti kamu mencintai dirimu dengan cara yang sehat. Itu berarti kamu menjaga martabatmu dengan penuh kesadaran. Dan itu berarti kamu berani menolak semua yang bisa merusak batinmu. Orang yang benar-benar tulus akan menghargai batasanmu. Mereka tidak akan merasa terbebani. Mereka justru merasa tenang karena tahu kamu punya prinsip. Dan cinta yang lahir dari penghargaan seperti ini akan jauh lebih kuat. Jangan pernah merasa bersalah karena lebih tegas sekarang. Kamu bukan kejam. Kamu hanya lebih bijak. Lebih tahu siapa dirimu. Dan lebih tahu apa yang pantas kamu terima. Semakin kuat batasanmu, semakin kamu menarik orang yang tepat. Orang yang datang bukan untuk melukai, tapi untuk menghargai. Orang yang tinggal bukan karena terpaksa, tapi karena tulus. Dan pada akhirnya, itulah arti cinta yang sebenarnya. 6. Kekuatan untuk memilah lingkungan yang lebih tulus dan suportif. Diselingkuhi membuatmu sadar sesuatu yang penting, bahwa tidak semua orang di sekelilingmu benar-benar peduli. Ada yang hanya ingin tahu ceritamu, ada yang sekadar ingin bergosip, dan hanya sedikit yang sungguh ingin mendukungmu. Dari luka itu, kamu belajar memilah, belajar mengenali mana yang benar-benar tulus, dan mana yang hanya hadir saat ingin memanfaatkanmu. Pengkhianatan membuka matamu, bahwa kualitas jauh lebih berharga daripada kuantitas. Dulu mungkin kamu membiarkan semua orang masuk ke hidupmu. Kamu ingin diterima semua pihak. Kamu ingin semua orang menyukaimu. Tapi akhirnya, kamu sadar bahwa itu melelahkan. Dan lebih buruk lagi, membuka ruang bagi orang yang salah untuk menyakitimu. Kekuatan ini mengajarkanmu untuk lebih selektif. Tidak semua orang pantas mendengar ceritamu. Tidak semua orang pantas tahu rahasiamu. Hanya mereka yang terbukti setia dan suportif yang boleh berada di dekatmu. Diselingkuhi membuatmu lebih peka membaca energi orang lain. Kamu lebih cepat merasakan siapa yang tulus dan siapa yang berpura-pura. Kamu bisa membedakan mana teman sejati, mana teman musiman. Dan naluri itu menjadi senjata penting untuk melindungi hatimu. Lingkungan yang tulus akan mengangkatmu saat kamu jatuh. Mereka tidak akan menghakimi, tidak akan mempermalukanmu. Mereka justru memberi ruang agar kamu bisa sembuh tanpa tekanan. Itulah orang-orang yang patut dipertahankan. Sebaliknya,
Lingkungan yang palsu hanya menambah luka. Mereka mungkin menertawakan penderitaanmu, menyalahkanmu atas apa yang terjadi, atau bahkan diam-diam merasa puas melihatmu hancur. Dan orang-orang seperti ini, lebih baik kamu lepaskan. Memilah lingkungan bukan berarti kamu sombong, bukan berarti kamu menutup diri, tapi kamu berhak memilih siapa yang layak kamu izinkan berada di sisimu. Karena tidak semua orang datang dengan niat baik. Kekuatan ini juga membuatmu lebih berani meninggalkan orang-orang yang beracun. Kamu tidak lagi bertahan demi menjaga citra. Kamu tidak lagi memaksa diri untuk tetap ada di lingkaran yang melemahkanmu. Kamu memilih kejujuran, memilih ketulusan, memilih orang yang benar-benar bisa dipercaya. Dan ketika lingkunganmu sehat, kamu merasakan bedanya. Hidup terasa lebih ringan. Kamu tidak lagi sendirian menghadapi beban. Kamu dikelilingi energi positif yang menumbuhkanmu. Kehilangan orang yang palsu memang terasa sepi di awal, tapi sepi yang sehat jauh lebih baik daripada ramai yang penuh racun. Sepi bisa membangun kekuatan, sementara ramai yang palsu hanya menghancurkan dari dalam. Renungan untukmu di poin 6 ini. Memilah lingkungan adalah bentuk cinta pada dirimu sendiri. Kamu tidak bisa mengendalikan siapa yang datang, tapi kamu bisa mengendalikan siapa yang boleh tinggal. Dan keputusan itu adalah kunci dari kedamaian batinmu. Diselingkuhi membuatmu sadar bahwa dukungan tulus lebih berharga daripada 1000 tepuk tangan palsu. Mereka yang benar-benar peduli akan tetap ada, meski tanpa diminta. Mereka yang hanya berpura-pura akan pergi ketika kamu berhenti memberi keuntungan. Dan dari sana, kamu tahu siapa yang layak berada di sisimu. Jangan takut kehilangan banyak orang saat kamu mulai tegas. Karena pada akhirnya, jumlah tidak pernah lebih penting daripada kualitas. Satu teman sejati lebih berharga daripada 100 orang yang hanya berpura-pura. Dan itu adalah pelajaran berharga dari luka yang kamu alami. Lingkungan yang tulus adalah rumah bagi jiwamu. Itu tempat di mana kamu bisa tumbuh tanpa rasa takut. Tempat di mana kamu dihargai tanpa syarat. Dan tempat di mana cinta sejati akhirnya akan menemukanmu kembali. 7. Kekuatan untuk mengendalikan narasi hidupmu sendiri. Diselingkuhi sering membuatmu merasa hidupmu hancur. Seakan-akan kamu menjadi tokoh sampingan dalam cerita orang lain. Seakan-akan orang lain yang memegang kendali atas kebahagiaanmu. Dan kamu hanyalah korban dari pengkhianatan itu. Namun, di balik rasa sakit, ada kesadaran yang lahir. Kamu belajar bahwa narasi hidupmu tidak boleh ditulis oleh orang lain. Kamu bukan karakter tambahan dalam drama mereka. Kamu adalah pemeran utama dalam kisahmu sendiri. Kekuatan ini membuatmu berani merebut kembali kendali. Tidak lagi membiarkan pengkhianatan mendefinisikan siapa dirimu. Tidak lagi membiarkan aib yang mereka buat menjadi label dalam hidupmu. Kamu berhak menentukan bagaimana cerita ini berlanjut. Mungkin dulu kamu merasa hidupmu selesai. Kamu merasa jatuh, terbuang, bahkan kehilangan arah. Tapi sebenarnya, kamu baru saja membuka babak baru. Dan babak itu hanya bisa kamu tulis dengan tanganmu sendiri. Mengendalikan narasi hidup berarti kamu memilih perspektif yang berbeda. Kamu bisa melihat perselingkuhan sebagai akhir yang menyakitkan, atau sebagai titik balik yang membangunkanmu. Dan kamu memilih yang kedua, karena itu memberimu kekuatan. Kamu tidak lagi mengulang cerita sebagai korban. Kamu tidak lagi membiarkan dirimu terus disebut yang ditinggalkan. Sebaliknya, kamu menulis ulang peranmu. Kamu adalah penyintas yang berdiri lebih kuat setelah badai. Kekuatan ini membuatmu tidak mudah digoyahkan oleh opini orang. Mereka mungkin berkata kamu gagal menjaga hubungan. Mereka mungkin menganggap kamu tidak cukup baik. Tapi kamu tahu, itu hanya narasi yang mereka ciptakan. Narasi yang tidak wajib kamu percaya. Kamu tidak bisa mengontrol apa yang orang katakan. Tapi kamu bisa mengontrol apa yang kamu yakini. Dan yang lebih penting, kamu bisa mengontrol jalan yang akan kamu tempuh. Hidupmu bukan panggung untuk memuaskan cerita mereka. Mengendalikan narasi hidupmu juga berarti kamu lebih berani memilih arah. Kamu lebih berani memutuskan hubungan yang merugikan. Lebih berani mengejar mimpi yang dulu kamu tunda. Dan lebih berani menuliskan definisi bahagiamu sendiri.
Dulu kamu mungkin terlalu sibuk hidup dalam bayangan orang lain, menjadi pasangan yang ideal menurut mereka, menjadi pribadi yang cukup agar diterima. Sekarang, kamu menulis ulang. Kamu tidak lagi hidup untuk validasi siapapun. Kekuatan ini memberi kamu otoritas penuh atas siapa dirimu, atas kemana kamu melangkah, atas bagaimana kamu ingin dikenal. Dan itu adalah kebebasan terbesar yang lahir dari luka. Renungan untukmu di poin 7 ini. Diselingkuhi memang bisa menghancurkanmu, tapi hanya jika kamu membiarkan orang lain menulis narasi hidupmu. Begitu kamu merebut pena itu kembali, ceritanya berubah. Kamu bukan korban, kamu adalah tokoh utama yang sedang bangkit. Narasi hidupmu bukan tentang siapa yang meninggalkanmu. Narasi hidupmu adalah tentang bagaimana kamu memilih berdiri setelah jatuh. Tentang bagaimana kamu menolak dikalahkan oleh luka. Tentang bagaimana kamu menjadikan pengkhianatan sebagai bahan bakar untuk tumbuh. Orang lain boleh berbicara apa saja. Mereka boleh memberi label apapun, tapi kata-kata mereka tidak menentukan kenyataanmu, karena hanya kamu yang memegang kendali penuh atas jalan hidupmu. Jadi, ambillah kembali kendali itu, tulislah kisahmu dengan berani. Biarkan dunia tahu bahwa kamu lebih besar dari luka yang kamu alami, dan biarkan semesta menyaksikan bagaimana kamu menulis ulang hidupmu dengan penuh harga diri. 8. Kekuatan untuk tumbuh jadi pribadi yang lebih dewasa. Diselingkuhi memang menghancurkan hati. Rasanya seperti dunia runtuh di depan mata. Kepercayaanmu hancur, harga dirimu terluka. Namun, dari luka itu, ada pintu menuju kedewasaan. Dewasa bukan soal usia. Dewasa adalah soal cara menghadapi kenyataan pahit. Dewasa adalah tentang bagaimana kamu bangkit setelah jatuh. Dan perselingkuhan memberi pelajaran itu dengan keras. Ketika dikhianati, kamu dipaksa menahan emosi. Kamu dipaksa memilih, apakah membalas atau melepas. Dari situ, kamu belajar bahwa marah tak selalu solusi. Kamu belajar bahwa diam bisa lebih kuat daripada teriakan. Luka itu melatih kesabaranmu. Ia mengajarkan bahwa tidak semua orang bisa diatur sesuai maumu. Ia menunjukkan bahwa cinta tanpa kejujuran tidak akan bertahan, dan kamu belajar menerima kenyataan meski menyakitkan. Dewasa berarti tidak lagi memaksa orang tetap tinggal. Kamu paham, kalau seseorang ingin pergi, biarkan saja. Kamu sadar, cinta sejati tak butuh pengemis, dan cinta yang sehat hanya tumbuh dari keikhlasan, bukan paksaan. Dari pengkhianatan, kamu belajar memilah prioritas. Apa yang dulu kamu anggap penting, kini terasa sepele. Drama yang dulu kamu layani, kini tak lagi menarik. Karena kamu tumbuh, kamu naik kelas sebagai manusia. Dewasa adalah berani mengambil tanggung jawab atas hidupmu, tidak menyalahkan terus, tidak meratap selamanya. Kamu mungkin korban, tapi kamu juga pemilik jalan hidupmu. Dan kamu punya kendali untuk memilih arah baru. Ketika kamu tumbuh dewasa, kamu jadi lebih bijaksana. Kamu tahu kapan bicara, kapan diam. Kamu tahu kapan melawan, kapan mundur. Kamu tahu kapan harus melepaskan tanpa dendam. Kedewasaan membuatmu tak mudah diombang-ambing emosi. Kamu lebih tenang menghadapi orang yang menusukmu. Kamu tidak lagi mencari validasi dari siapapun, karena kamu sudah menemukan kekuatan di dalam dirimu. Kamu jadi lebih matang dalam cinta. Tidak lagi percaya janji kosong yang manis di bibir. Tidak lagi tertipu perhatian yang penuh manipulasi. Kamu belajar melihat orang dari tindakannya, bukan ucapannya. Pengalaman pahit menasah intuisi. Kamu lebih peka terhadap tanda-tanda bahaya. Kamu tahu kapan harus menjaga jarak. Kamu lebih cepat mengenali siapa yang tulus, siapa yang palsu. Kedewasaan juga berarti lebih rendah hati. Kamu sadar hidup tidak bisa selalu sempurna. Kamu menerima bahwa rasa sakit adalah bagian dari perjalanan. Dan kamu belajar menghargai kebahagiaan sederhana. Mungkin dulu kamu terlalu bergantung pada orang lain. Mungkin dulu kamu merasa hidupmu kosong tanpa pasangan. Namun setelah dikhianati, kamu belajar berdiri sendiri. Dan disitulah kedewasaanmu mulai tumbuh. Kamu menemukan bahwa kesendirian tidak menakutkan.
Kesendirian bisa jadi ruang untuk bertumbuh. Kesendirian bisa jadi tempatmu mengenal dirimu lebih dalam, dan itu membuatmu lebih kuat daripada sebelumnya. Kedewasaan adalah hadiah yang lahir dari luka. Tanpa rasa sakit, kamu mungkin tak akan belajar. Tanpa pengkhianatan, kamu mungkin tetap naif. Tapi kini kamu lebih tegas, lebih bijak, lebih kuat. Renungan untukmu di poin 8 ini. Pengkhianatan memang menyakitkan, tapi ia bisa jadi guru terbaik. Ia memaksa kita dewasa lebih cepat dari yang kita duga. Ia mengajarkan kita untuk tidak lagi menggantungkan hidup pada orang lain. Dan dari situlah lahir pribadi yang lebih matang. Kedewasaan bukan datang dari cerita indah. Kedewasaan sering lahir dari air mata dan luka terdalam. Namun, justru disitulah kekuatan sejati ditempa. Kamu tumbuh karena kamu dipaksa belajar dari rasa sakit. Saat kamu melihat ke belakang, kamu sadar sesuatu, bahwa dirimu yang dulu tidak akan sanggup menahan ini, tapi dirimu yang sekarang lebih bijak, lebih tenang, lebih kuat. Dan semua itu lahir karena kamu pernah dikhianati. Maka jangan sesali luka yang datang padamu. Jangan anggap pengkhianatan itu hanya musibah. Lihatlah ia sebagai jalan menuju kedewasaan. Karena dari sanalah, kamu menjadi manusia yang lebih utuh. 9. Kekuatan untuk menyadari bahwa kamu pantas dicintai dengan jujur. Diselingkuhi sering membuat kita meragukan diri sendiri. Kita bertanya, apakah aku kurang baik? Apakah aku tidak cukup menarik? Ataukah aku memang tidak pantas dicintai dengan setia? Pertanyaan-pertanyaan itu menghantui. Ia menekan batin dan membuatmu merasa kecil, seakan semua kesalahan ada di pundakmu. Padahal, kenyataannya tidak seperti itu. Perselingkuhan bukan cerminan nilaimu, itu cerminan kelemahan mereka yang mengkhianati. Mereka memilih jalan pintas, bukan kejujuran. Dan itu bukan berarti kamu tidak pantas dicintai dengan tulus. Setelah melalui rasa sakit itu, kamu mulai sadar sesuatu. Bahwa cinta sejati tidak pernah berdiri di atas kebohongan. Bahwa hubungan sehat butuh keterbukaan, bukan manipulasi. Dan kamu layak mendapatkan cinta yang jujur tanpa topeng. Ketika seseorang berbohong, ia bukan hanya merusak kepercayaan, ia juga merusak gambaran dirimu tentang arti cinta. Namun, dari luka itu kamu belajar bahwa cinta yang jujur lebih berharga daripada 1000 janji manis. Menyadari dirimu pantas dicintai dengan jujur adalah kekuatan besar. Kamu tidak lagi menerima cinta yang setengah hati. Kamu tidak lagi puas dengan perhatian yang penuh kebohongan. Kamu menuntut kualitas cinta yang sejati. Kesadaran ini membuatmu lebih selektif. Kamu lebih berhati-hati memilih pasangan. Kamu tidak lagi terbuai oleh kata-kata manis. Kamu melihat bukti nyata dari sikap dan tindakan. Pernah diselingkuhi membuatmu tahu batas harga diri. Kamu sadar kamu terlalu berharga untuk diperlakukan dengan tidak adil. Kamu sadar hatimu terlalu berharga untuk dijadikan permainan. Dan kamu tidak lagi ragu untuk meninggalkan yang tidak tulus. Cinta yang jujur tidak butuh sandiwara. Ia hadir dengan ketulusan, tanpa perlu banyak alasan. Ia ada dalam konsistensi, bukan sekadar kata-kata. Dan itulah cinta yang kamu pantas dapatkan. Kesadaran ini juga membuatmu lebih kuat menghadapi kesendirian. Daripada dipeluk dalam kebohongan, kamu lebih rela sendiri. Daripada hidup dalam ilusi, kamu memilih realitas yang jujur. Karena kamu tahu kesendirian bukan kutukan, tapi ruang pertumbuhan. Pernah dikhianati membangun standar baru dalam hidupmu. Sekarang kamu tidak lagi menerima cinta yang mengandung racun. Kamu tidak lagi membiarkan orang meninjak harga dirimu. Kamu tahu bahwa kamu pantas bahagia dengan cinta yang bersih. Cinta yang jujur membuatmu merasa aman. Ia tidak membuatmu selalu curiga atau cemas. Ia tidak membuatmu harus menebak-nebak kebenaran. Dan itulah cinta yang layak kamu terima. Jika dulu kamu merasa cinta harus diperjuangkan mati-matian, kini kamu sadar cinta sehat tidak butuh pengorbanan buta. Cinta sehat adalah tempatmu tumbuh, bukan hancur. Cinta sehat adalah ruang di mana kamu bisa jadi dirimu sendiri. Kesadaran ini mengubah cara pandangmu. Kamu tidak lagi menilai cinta dari seberapa besar rasa takut kehilangan,
Kamu menilai cinta dari seberapa besar kejujuran yang dibangun, karena tanpa kejujuran, cinta hanyalah bayangan kosong. Kamu pantas dicintai dengan jujur, apa adanya dirimu, dengan segala kelebihan dan kekuranganmu, tanpa harus berpura-pura menjadi orang lain, dan tanpa harus mengemis perhatian dari siapapun. Renungan untukmu di poin 9 ini. Diselingkuhi memang menghancurkan hati, tapi juga membuka mata. Ia memaksamu menyadari bahwa kamu berharga, bahwa kamu tidak layak hidup dalam kebohongan, dan bahwa kamu pantas dicintai dengan setia. Jangan biarkan luka itu membuatmu meragukan nilai dirimu. Jangan biarkan pengkhianatan membuatmu percaya bahwa cinta selalu menyakitkan. Cinta sejati masih ada, dan kamu layak mendapatkannya. Asal kamu berani menetapkan standar dan menjaga harga dirimu. Ketika kamu sadar bahwa kamu pantas dicintai dengan jujur, kamu tidak lagi terjebak pada hubungan yang merusak. Kamu tidak lagi rela bertahan hanya demi tidak kesepian. Kamu tahu, cinta yang benar akan datang dengan ketulusan. Dan suatu hari nanti, kamu akan tersenyum, menyadari bahwa pengkhianatan itu bukan akhir, tapi jalan menuju cinta yang lebih murni, cinta yang jujur, yang memang sejak awal pantas kamu terima. 10. Kekuatan untuk membangun kepercayaan diri yang baru. Ketika diselingkuhi, salah satu hal yang paling hancur adalah kepercayaan diri. Kamu mulai merasa dirimu tidak cukup baik. Kamu merasa gagal menjaga hubungan, dan kamu mulai meragukan nilai dirimu sendiri. Rasa dikhianati membuatmu mempertanyakan segalanya. Apakah aku tidak cukup menarik? Apakah aku terlalu membosankan? Ataukah aku tidak layak dicintai dengan setia? Pertanyaan-pertanyaan itu menenggelamkanmu dalam rasa rendah diri. Namun justru dari titik terendah itu, sebuah kekuatan baru bisa lahir. Kamu mulai membangun kembali dirimu dari puing-puing, dan disitulah lahir kepercayaan diri yang lebih kuat dari sebelumnya. Kepercayaan diri yang baru tidak dibangun dari validasi orang lain, tidak lagi bergantung pada pujian pasangan, tidak lagi bergantung pada perhatian yang dangkal, melainkan tumbuh dari pemahaman akan nilai dirimu yang sejati. Kamu belajar melihat siapa dirimu tanpa topeng. Kamu belajar menghargai luka dan perjalananmu. Kamu belajar bahwa keberhargaanmu tidak ditentukan oleh kesetiaan orang lain, melainkan oleh siapa kamu dan bagaimana kamu memperlakukan dirimu sendiri. Pernah diselingkuhi membuatmu sadar bahwa penghargaan diri datang dari dalam, bukan dari cinta yang diberikan atau diambil orang lain, bukan dari status hubungan yang kamu punya, tapi dari keyakinan bahwa kamu layak dicintai tanpa syarat. Kepercayaan diri yang baru juga berarti berani berdiri tegak. Kamu tidak lagi takut ditinggalkan. Kamu tidak lagi khawatir kehilangan, karena kamu tahu, kamu tidak kehilangan nilai hanya karena seseorang pergi. Setiap luka yang kamu alami adalah bukti ketahananmu. Setiap air mata yang jatuh adalah proses penguatan dirimu. Dan setiap kekecewaan yang kamu hadapi adalah pelajaran untuk bertumbuh. Semua itu menyusun fondasi kepercayaan diri yang kokoh. Dengan kepercayaan diri yang baru, kamu tidak lagi mudah diombang-ambingkan. Kamu tidak lagi mudah ditundukkan oleh kata-kata manis. Kamu tidak lagi merasa harus bersaing untuk dipilih, karena kamu tahu nilai dirimu sudah jelas tanpa perlu pembuktian. Kepercayaan diri ini membuatmu lebih berani berkata, tidak. Berani meninggalkan sesuatu yang merusak hatimu. Berani menolak orang yang hanya datang untuk bermain-main. Dan berani memilih jalan yang menjaga harga dirimu. Kamu juga jadi lebih bebas mengekspresikan diri. Kamu tidak lagi takut dihakimi. Kamu tidak lagi menyembunyikan siapa dirimu yang sebenarnya. Karena kamu tahu, orang yang tepat akan mencintai dirimu apa adanya. Membangun kepercayaan diri yang baru berarti mengembalikan kendali. Kamu tidak lagi memberi kuasa pada orang lain untuk menentukan nilaimu. Kamu tidak lagi menyerahkan kebahagiaanmu pada kesetiaan orang lain. Kamu sendiri yang memutuskan bagaimana dirimu dihargai. Dan semakin kamu berdamai dengan dirimu, semakin bersinar kepercayaan dirimu. Kamu jadi lebih kuat. Kamu jadi lebih dewasa. Dan kamu jadi lebih berani menjalani hidup tanpa takut terluka lagi. Renungan untukmu di poin 10 ini.
Diselingkuhi memang menghancurkan sebagian dirimu, namun dari kehancuran itu, kamu punya pilihan, tetap terpuruk dalam keraguan, atau membangun dirimu kembali. Dan dari sana lahir kepercayaan diri yang lebih kokoh. Jangan biarkan pengkhianatan mendefinisikan siapa kamu. Kamu lebih besar dari luka itu. Kamu lebih berharga dari kesalahan orang lain. Dan kamu pantas berdiri dengan kepala tegak. Kepercayaan diri yang baru bukan berarti tanpa rasa sakit. Ia lahir dari luka yang sudah kamu hadapi. Ia lahir dari keberanianmu bertahan dan bangkit lagi. Dan itulah yang membuatnya lebih kuat dari sebelumnya. Ingatlah, kamu pantas dicintai, kamu pantas dihargai. Tapi lebih dari itu, kamu pantas mempercayai dirimu sendiri. Karena dari situlah semua kekuatanmu tumbuh. Dan dari situlah, hidupmu mulai berjalan ke arah yang lebih baik. Itulah 10 kekuatan yang kamu dapat setelah diselingkuhi. Kini kamu bisa melihat, ada kekuatan besar yang lahir dari sana. Dan kamu tidak lagi sama seperti dulu. Kamu jauh lebih kuat. Jika kamu sedang melalui fase ini, jangan menyerah. Biarkan luka itu menjadi bahan bakar untuk kebangkitanmu. Pelan-pelan, kamu akan menemukan versi terbaik dari dirimu sendiri. Versi yang lebih tegar, lebih percaya diri, dan lebih dewasa. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Aku akan upload video baru setiap hari jam 7 malam untuk menemanimu menyembuhkan luka dan membuat kamu jauh lebih kuat. Subscribe, like, dan tinggalkan ceritamu di kolom komentar jika kamu punya pengalaman. Semoga kamu sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Jaga diri kamu baik-baik, dan sampai ketemu di video besok.